Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz season 3 bab 91. Safa mulai terbiasa tanpa kehadiran Aska. Meski awalnya berat, tapi karena hatinya ikhlas, semuanya bisa berjalan dengan baik. Papi di mana, Mi? Pertanyaan yang beberapa kali keluar dari mulut Ali dan sudah pasti dijawab dengan hal yang sama oleh Syafa. Papi sekarang istirahat di tempat yang indah. Kenapa nggak pulang? Papi nunggu kita di sana, sayang. Nanti kita semua ketemu di sana. Kakak harus terus doakan papi ya. Safa bicara dengan menahan desakan air mata yang siap menyeruak membasahi pipi. Ale yang polos dan tidak tahu apa-apa hanya mengangguk. Entah ia mengerti atau tidak. Safa kadang bingung untuk menjelaskan, tapi ia hanya mengatakan yang bisa sedikit dicerna oleh Ale. Tidak lama dari ini, ia pasti kembali bertanya. Namun dengan Ale yang terus bertanya, membuat Safa selalu tersadar jika Aska memang sudah tidak ada lagi. Hanya kenangan lelaki itu yang selalu memeluk Safa, berlarut-larut dalam kesedihan, hanya akan membuatnya semakin rapuh. Ada ketiga anaknya yang membutuhkan Safa. Safa harus mengambil dua peran sekaligus, sebagai ibu dan juga ayah. Kakak sama Ami dulu ya, Mami mau pergi ke rumah sakit dulu. Safa mengelus lembut puncak kepala putrinya itu. Mami, jangan lama-lama. Safa tersenyum mengelus pipi Ale dengan ibu jarinya. Kakak, Mami di sana obatin orang sakit. Jadi nggak bisa cepet-cepet. Kalau mau sakit juga kan pengennya cepat sembuh. Mami juga di sana obatin orang-orang biar cepat sembuh. Iya Mi, kakak nggak suka sakit. Mami bantuin mereka cepat sembuh ya, tapi jangan disuntik. Kasihan. Safa terkekeh geli dengan tingkah polos Ale. Safa memiliki anak-anak yang selalu memberikan kekuatan padanya untuk tetap kuat menghadapi semua ini. Support dari keluarga juga selalu ia dapatkan. Safa merasa hidupnya dikelilingi orang-orang yang penuh cinta dan kasih sayang. Udah, sana berangkat, nanti telat. Alika datang sambil mengendong Bian. Bian baru saja mandi. Iya Mi, titip anak-anak ya. Enggak gratis dong. Beliin Umi roti bakar ya. Menteganya harus banyak. Rotinya harus dibakar sampai kering. Gak usah pakai topping-topping. Safa tertawa. Iya, Umiku yang cerewet. Gak sekalian aja dibikin gosong biar ada pahit-pahitnya. Boleh juga. Tapi nanti Umi suruh kamu yang makan. Alika selalu membuat anaknya ini tertawa. Setidaknya untuk menutupi luka yang sedang dalam proses pengobatan. Luka Safa masih basah. Jika terkena sesuatu yang sensitif, jelas akan berdenyut nyeri. Itu kenapa Alika sebisa mungkin membuat anaknya tertawa seperti ini dengan cerewetnya Alika. Alika dan Ale mengantar sampai depan pintu hingga mobil yang digunakan Safa tidak terlihat lagi. Merawat cucu-cucunya membuat Alika merasa muda kembali. Ia ingat saat dulu ia merawat si kembar Safa dan Hana dan juga Akil. Seperti dejavu baginya. Kakak Sevim mana, Ami? Kakak Sevim kan sekolah sayang. Sekarang mainnya sama Ami dulu ya. Kakak Al mau apa? Mau main masak-masakan. Oke, coba keluarin mainannya semua. Ceritanya Ami sama Dedek Bian jadi pembeli ya. Meskipun ada babysitter, tapi selama bisa
Alika akan menjaga cucu-cucunya sendiri. Jelas ia ingin sang cucu lebih dekat dengannya daripada babysitter. Alika sama sekali tidak merasa direpotkan oleh ketiga cucunya. Malah sangat senang karena rumah kembali ramai seperti dulu saat anak-anak Alika masih kecil. Alika akan mencoba bicara pada Safa agar wanita itu tetap tinggal dan tidak kembali ke Amerika. Setidaknya di sini Alika bisa memastikan anak dan cucunya baik-baik saja, bukan tidak percaya pada besannya. Sebagai ibu, ia merasa tidak bisa jauh dari Safa setelah apa yang terjadi pada anaknya itu. Mi, abang keluar dulu sebentar ya. Mau kemana? Ke depan, banana milknya habis. Umi mau titip nggak? Beliin ramen aja, yang pedes tapi. Akil menyipitkan matanya. Ketahuan Abi nanti Umi diomelin loh. Ketahuan Abi kalau abang bilang, makanya jangan bilang-bilang Abi. Abang juga sama dong kayak Abi, gak bakal biarin Umi makan ramen pedas. Alika menghela napas panjang. Ya udah, titip cilok aja. Di Indojuni kan ada tuh yang jualan. Iya, nanti abang beliin. Alika tidak lagi cemas saat Akil pergi keluar sendiri karena anak itu sudah besar. Jika Alika menawarkan untuk mengantar Akil, malah marah dan mengatakan jika ia bukan anak kecil lagi. Wajar Alika melakukan itu karena memang ia terbiasa dengan itu. Kemana-mana pasti Akil harus selalu bersamanya. Kadang lupa jika anaknya sekarang sudah lebih baik. Akil berjalan kaki karena minimarket tujuannya tidak jauh. Ia belum diperbolehkan untuk belajar motor ataupun mobil karena Syafiq merasa Akil belum siap untuk itu. Anak mana itu? Ganteng banget. Seneng banget gue kalau satu sekolah sama dia. Mukanya kayak artis. Gue baru lihat deh. Padahal gue sering kesini. Bisik-bisik para gadis SMA saat Akil tengah memilih apa yang akan dibelinya. Akil jelas tidak memperdulikan itu dan berpikir mereka bukan membicarakannya. Padahal yang ada ketiga gadis itu menatap penuh kekaguman sosok Akil yang memang tampan. Wajahnya tidak membosankan untuk dilihat. Keturunan Abi Syafiq memang tidak pernah gagal menjadi pusat perhatian, baik sekembar ataupun Akil. Saat Akil berjalan ke kasir saja, mereka terus memandangi, seolah-olah jika sedikit saja mengalihkan pandangan Akil akan menghilang. Sekalian pulsanya, Kak. Enggak, Mbak. Mas sudah belanja lebih dari 50.000. Silakan tekan tombol di layar untuk mendapatkan hadiah. Akil menekan tombol itu dan mendapatkan 1 botol jus alpukat. Ia hanya berbelanja 1 kresek. Biasanya akan banyak yang dibelinya, tapi kali ini tidak karena di rumah cemilannya masih banyak. Akil hanya membeli banana milk dan juga coklat batangan yang sudah habis. Karena Ali dan Ivi suka sekali memakannya. Kini stok camilan Akil jelas lebih mudah habis karena 2 bocil pasti akan ikut memakannya juga. Ketiga gadis itu menghela napas kecewa saat Akil sudah tidak terlihat lagi setelah membeli cilok. Ada yang lupa nggak ya? Akil memeriksa kembali belanjaannya. Ia malas jika harus bolak-balik. Sebenarnya bisa saja ia titip pada ayah atau kakaknya saat mereka pulang nanti, tapi Akil tidak mau menunggu. Langkah Akil terhenti saat mendengar isak tangis seseorang. Ia mengedarkan pandangannya yang melihat seorang gadis yang berjongkok sambil menenggelamkan wajahnya di lutut. Untung saja melihatnya saat siang-siang seperti ini. Mungkin jika malam hari Akil juga akan kaget. Anjing, setan lu. Akil kaget saat mendengar gadis itu berteriak
dan wajahnya terangkat, membuat tatapan mereka saling bertemu. Dengan naluriah, Akil mengeluarkan sapu tangan di saku celananya dan menyodorkan pada gadis itu. "Jangan nangis di sini, Mbak. Mending di rumah aja." Gadis itu tidak kunjung mengambil sapu tangan di tangan Akil. Akil menaruhnya di atas tas gadis itu yang tergeletak begitu saja. Tidak hanya sapu tangan, Akil mengeluarkan jus alpukat dan juga coklat. Gadis tadi menangis itu malah melongo melihat Akil. "Gak usah dibayar." "Permisi." Akil melengos pergi. Gadis itu mengerutkan keningnya heran. "Itu cowok normal gak sih? Gue cantik, seksi kayak gini, tapi gak digoda atau dipegang-pegang." Ia seolah lupa dengan kesedihannya. Heran karena biasanya jika lelaki melihatnya sudah pasti akan menggodanya, meminta nomor ponsel atau sekedar cari kesempatan untuk menyentuhnya. Tapi Akil tidak melakukan itu, membuat sang gadis heran. Apa jangan-jangan di sapu tangannya ada obat biusnya lagi? Atau di minuman dia udah kasih obat, jadi nanti dia bawa gue pas gue gak sadar. Gadis itu sibuk dengan pikirannya sambil memegang sapu tangan itu. Fiona, gadis yang ternyata bernama Fiona itu menoleh. Mobil merah berhenti di depannya. "Lu ngapain duduk di situ? Kayak pengemis aja. Kalau ada wartawan atau netizen, hancur reputasi lu nanti." Wanita itu membantu Fiona untuk berdiri dan masuk ke dalam mobil, membawa tas serta minuman dan coklat yang tadi diberikan oleh Akil. "Mbak El, coba deh lo cium sapu tangan ini." Di dalam mobil Fiona menyuruh Elisa mencium sapu tangan itu. Tanpa curiga Elisa melakukannya. "Wangi? Enak lo wanginya, tapi kayak parfum cowok." "Tunggu, jangan nyalain dulu mobilnya. Gue takut lo pingsan." Kening Elisa berlipat membentuk kerutan. "Kenapa pingsan segala? Gue sehat gini kok." "Enggak, siapa tahu ini sapu tangannya ada obat bius." "Ada-ada aja lu." Elisa langsung menyalakan mobil. "Berarti itu cowok enggak ada niat jahat dong. Tapi gue belum bisa mastiin. Soalnya minumannya sama coklatnya kan belum gue makan." Fiona sibuk bermonolog. Elisa yang mendengar itu hanya membiarkan saja, daripada Fiona kembali menangis meraung-raung saat kembali mengingat jika dirinya baru saja memergoki kekasihnya yang selingkuh. Setelah menerima telepon dari Fiona, Elisa langsung tancap gas menyusul gadis itu. Fiona sangat kekanakan. Meski saat ini usianya sudah 23 tahun, tapi ia belum bisa berpikir secara dewasa. Fiona sosok yang egois, angkuh dan sombong. Tapi di balik itu semua, sebenarnya ia tetap wanita yang rapuh. "Mbak, coba minum ini, makan ini juga." "Nanti aja. Sekarang, Mbak." Fiona memaksa manajernya itu untuk minum jus dan makan coklat dari Akil tadi. Fiona hanya ingin memastikan apakah benar masih ada orang-orang baik dan tulus di zaman edan ini. Di benaknya tidak ada orang yang baik jika tidak ada embel-embelnya. Apalagi jika urusan uang, orang yang jahat akan langsung berubah baik. "Nih," Elisa menyodorkan gelas plastik bekasnya minum air tadi pada Fiona. Setelah melakukan apa yang diminta oleh Fiona, tidak ada yang terjadi pada Elisa. Fiona terlalu berpikir buruk pada orang lain, karena nyatanya tidak semua orang seperti dalam pikiran gadis itu. Mungkin ia terlalu parno karena sering dibohongi oleh orang yang disangkanya baik. Apa jangan-jangan ada peletnya? Sembarangan banget lo ngomongnya. Emang masih zaman pelet-peletan? Lo kayak hidup di zaman purba kala aja. Emang di zaman purba ada pelet? Elisa menggelengkan kepalanya.
Kenapa jadi ngomongi purba segala sih? Emang siapa yang ngasih sapu tangan, minuman sama coklat itu? Elisa jadi penasaran karena Fiona sampai melupakan kesedihannya hanya karena memikirkan soal barang-barang di tangannya itu. Gue gak kenal, tadi pas gue nangis di jalan, dia tiba-tiba kasih gue semua ini. Apa dia nulis nomornya di sapu tangan ya, biar bisa gue hubungi dia? Fiona membuka lembar sapu tangan itu. Sekil. Ia membaca tulisan di bagian ujung sapu tangan milik anak lelaki Ustadz Syafiq itu. Kenapa juga lo harus pusing mikiri hal begituan? Gue penasaran aja. Kok ada cowok yang kayak gak normal? Masa cewek cantik dan seksi kayak gue gak dilirik sama sekali? Mungkin dia cowok alim nah. Menjaga pandangan dari hal-hal yang haram. Malah ceramah lagi. Emang lo kira gue babi apa? Pakai dibilang haram segala. Fiona bersungut-sungut. Haram itu bukan cuma babi doang. Gini nih kalau ngajinya gak nyampe ke masjid. Lo pasti dateng setelah gerbang doang. Terus balik lagi. Fiona mengedikkan bahunya. Gue aja gak pernah ngaji kok. Ngaji lo sekali-sekali. Gimana kalau jodoh lo nanti anak ustadz? Terus lo gak tahu apa-apa soal agama? Ya urusan laki gue nantilah. Ajaran gue yang bodoh ini. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Agak fresh ya cerita kali ini tentang akil. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa di bab berikutnya. Bye.